Jadi perisai utama negeri ini setiap saat sebagai kesatria Jawasena harus selalu siap, baik material maupun personelnya. Bahaya dan ancaman akan hadir dikala kita lemah. Prajurit sejati pengawal samudra, kesatria Jawasena di bawah komando Komandan Upacara Kolonel Laut Pelaut Beni Indra MSOS MTR Hanla MM, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 46 tahun 2000, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Lanal Bangka Belitung. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan, samping barisan. Berjalan! Republik Indonesia. Kesadaran pentingnya armada sebagai kekuatan utama pertahanan maritim lahir sejak tahun 1945 yang ditandai pembentukan unsur-unsur administratif armada di setiap pangkalan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Pada tahun 1948, saat kekuatan tempur laut tidak bisa hadir di Mandala Samudra, justru Korps Armada digunakan sebagai nama kesatuan-kesatuan Angkatan Laut yang mencerminkan tekad untuk segera kembali berjuang di laut. Pembentukan armada Angkatan Laut yang modern mulai dirintis pada tahun 1950 dan dibangun secara bertahap seiring dengan hadirnya berbagai jenis kapal perang di jajaran ALRI. Pada dasawarsa itu, di tengah gelar operasi militer menumpas berbagai gerakan separatis, Angkatan Laut juga mengembangkan pasukan pendarat marinir, penerbangan Angkatan Laut, dan pangkalan Angkatan Laut yang kemudian dikenal sebagai Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT. Puncaknya, pada terbitnya Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor A4210 tanggal 14 September 1959 tentang organisasi Komando Armada ALRI dan diresmikan pada tanggal 5 Desember 1959 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Armada berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Perkasal 11 10 Romawi 2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Hari TNI Angkatan Laut.
Hari Akademi Angkatan Laut, dan Hari Armada Republik Indonesia. Unsur-unsur armada ini kemudian menjadi kekuatan utama guna meningkatkan efisiensi operasional unsur-unsurnya. Pada tanggal 5 Desember 1966, ALRI mereorganisasi Komando Armada RI menjadi dua komando utama, yaitu Komando Armada Samudra atau Koarsam dan Komando Armada Nusantara atau Koartara. Koarsam merupakan kekuatan strategis pertahanan maritim untuk menghadapi ancaman musuh dari luar, sedangkan Koartara merupakan kekuatan kewilayahan yang bertugas mengatasi permasalahan di dalam negeri. Pada tanggal 11 Maret 1970, Koarsam dan Koartara dilebur menjadi Komando Armada Republik Indonesia. Pada bulan Maret 1984, organisasi Koarmada dikembangkan kembali, divalidasi menjadi dua armada kawasan, yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat atau Koarmabar dan Komando Armada RI Kawasan Timur atau Koarmatim. Pada tanggal 11 Mei 2018, organisasi armada kembali dikembangkan menjadi tiga armada bernomor, yaitu Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3. Untuk mengoptimalkan berbagai operasi di laut, pada tanggal 3 Februari 2022, dibentuk Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI yang berkedudukan di Jakarta. Koarmada RI membawahi Koarmada 1 yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Koarmada 2 yang berkedudukan di Surabaya, dan Koarmada 3 yang berkedudukan di Sorong. Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebuah lapangan dengan historika yang begitu banyak, mulai dari tahun 1920
bisa dilaksanakan jika situasi dan kondisi sekitarnya sudah stabil dalam keadaan aman. Namun tidak memungkinkan kami melaksanakan landing karena situasi yang sangat kritis. Akan mengangkat 6 personel tim jatuh untuk Sabah. Sementara itu helikopter Halam Solo 1311 yang dipiloti oleh Kapten Laut Yogitai dan Kopilot Letnan Laut yang berlatih setelah melaksanakan ekspos harus kembali ke KRI Makassar guna siap melaksanakan tugas-tugas selanjutnya.
ini dipimpin oleh Kapten Laut Paul Hedi Ardila, Letnan 1 Laut Paul Tamsu, Letnan 2 Laut Paul Arifudin, Letnan 2 Laut Paul Saifudin, serta Sersan 2 Komunikasi Tamrin, Sersan 2 TTU Wifa, Sersan 2 Komunikasi Jainuddin, dan Sersan 2 Bahari Bunuh, dan 1 orang Sri Kardinal, yaitu Sersu PDK Hopi Trihamsari dari Pusat Komando Pasukan Kata Makassar. Bantuan dilakukan setinggi 3 feet atas imbal dari seorang penerjun Kupo. Terjun di wilayah Pondok Bayu ini bukan merupakan satu hal yang mudah, di mana risetnya sangat sempit dengan berbagai macam obstacle, sehingga para penerjun harus bisa mengendalikan paling jadi benteng samudera yang ada di tengah terpaan berbagai cobaan. Bendera Ekapada Banda Jalan Nusa merupakan bendera kebanggaan Armada RI yang mengartikan bahwa Armada RI akan mempersatukan kekuatan Laut Nusantara demi tegaknya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya bendera Jalus Peva Jaya Mai, bendera kebanggaan TNI Angkatan Laut yang menunjukkan kejayaan TNI Angkatan Laut di lautan Nusantara tercinta ini. Dan bendera keenam adalah bendera kebangsaan Indonesia, merah putih, sebuah lambang yang tidak akan pudar dan akan berkibar dalam kedikjayaannya, lambang dari sebuah negara maritim yang hebat dan tempat para kesatria Jalasena. Inilah para penerjun-penerjun andal dari Armada Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, inilah komplek Armada 1 Pangkalan TNI Angkatan Laut Pondok Bayu. Kami yang ada di sini adalah para kesatria Jalasena Samudra yang akan berdiri tegak dalam kebanggaan dan kekuatan kami menjadi benteng samudera yang kokoh bagi Nusantara sampai titik darah penghabisan. Kami para kesatria dari tanah samudera yang akan mempersatukan kekuatan Laut Nusantara demi kejayaan Angkatan Laut bangsa dan negara. Selamat Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023. Gora Wira Madya Jala, Ekapada Banda Jaya Nusa, Jalus Peva Jaya Mai. Selamat pagi hadirin yang kami hormati. Pada hari yang cerah ini kita berkumpul bersama dalam rangka Hari Armada 2023. Armada RI membangun kekuatan Laut Nusantara menuju Indonesia maju. Salam Dharma Jalan Kacaputa, Jalan Serpong Jaya Mai.
terdiri dari 1 kompi perwira gabungan armada, 1 kompi polisi militer angkatan laut, 1 kompi pegawai negeri sipil angkatan laut. Demikianlah persembahan seni dan budaya dalam